Baik, mari sama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Ester pasal yang kedua. Ester pasal yang kedua. Kita lihat ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Malam hari ini saya diberikan tema yang sangat unik ya. Ketulusan dan cinta Ester terhadap bangsa Israel. Kita lihat Ester pasal 2 ayat 15 sampai ayat 18. Kita baca di Alkitab kita masing-masing ya. Saya akan bacakan ayat 15 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak mengendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda satu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester. Dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah, serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini saya diberikan tema yang sangat menarik, yaitu tentang ketulusan dan cinta Ester terhadap bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang kisah Ester ini menarik sekali. Saya yakin dan percaya memang ada ketulusan hati Ester, memang ada cinta Ester terhadap bangsa Israel. Tapi dari kisah Ester ini, saya melihat ada sisi yang lain lagi yang bisa kita sama-sama belajar, yang bisa sama-sama apa ya, kita praktekkan dalam kehidupan kita, yaitu mengenai strategi menjadi sebuah kemenangan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan Esther ini pada akhirnya boleh memenangkan sebuah peperangan, memenangkan sebuah krisis yang dihadapi oleh bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar. Ada beberapa hal. Yang pertama, coba kita lihat. Minta tolong ditampilkan. Di Esther pasal 2 ayat 20, 21, kemudian 22. Kita lihat bagian itu. Oke. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaan seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Nah, ini menarik. Sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Slide selanjutnya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasveros. Slide selanjutnya. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya lah kepada Ester sang ratu. Dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Bapak Ibu Saudara, ini poin yang pertama yang kita bisa belajar dari kehidupan Ester. Bagaimana ketulusan Ester, cinta Ester terhadap bangsa Israel, tapi hal yang lain lagi, strategi Ester untuk memenangkan sebuah peperangan itu. Yang pertama, Ester memiliki kemampuan untuk menyaring informasi dan menjaga rahasia. Slide selanjutnya, minta tolong Mas Levi. Oh sorry, poinnya. Nah ini poin yang pertama yang perlu kita sama-sama sadari. Dalam kisahnya Esther ini kita tahu bahwa ini merupakan sebuah peperangan, sebuah hal yang boleh dibilang krisis bagi bangsa Israel, di mana mereka akan dibunuh semuanya. Tapi dari kisah ini kita nggak cuma melihat ketulusan hati Esther untuk membela bangsanya, ketulusan hati Mordekai untuk membela bangsanya, tapi dilihat dari sisi kehidupan Esther. Hal yang pertama, Esther punya kemampuan
untuk menyaring informasi dan menjaga rahasia. Mordekai pesan sama Esther, jangan kasih tahu latar belakang kamu, dan dia nurut. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kita bisa praktekkan dalam kehidupan rumah tangga kita, kehidupan pelayanan kita. Hidup pelayanan kita, kalau kita mau memenangkan banyak jiwa, kita juga perlu tahu strateginya. Dalam hidup rumah tangga kita juga begitu. Kita mesti punya strategi, Bapak Ibu Saudara, di mana kita mesti saring informasi, kita mesti mampu untuk menjaga rahasia. Saya sering kali katakan, ya banyak sekali orang yang nggak mampu jaga rahasia, akhirnya apa? Kalau istilahnya kita udah jadi ember, bocor lagi, gitu. Bener nggak? Kadang-kadang rahasia satu orang, aib satu orang, waduh ilah satu gereja tahu. Dengan pesan sponsor, jangan bilang siapa-siapa ya. Pak, Bu, ayolah kita belajar. Dalam hidup ini kita nggak bakalan jadi pemenang kalau kita nggak mampu untuk jaga rahasia. Untuk kita nggak mampu nyaring informasi. Kalau bagian ini saya sharingkan di Pak Sutri, saya akan bicara, Pak, Bu, tolong ingat, seringkali suami istri bengkerengan, nggak karu-karuan, jadi berantem rame. Gara-gara apa? Istri yang nggak mampu nyaring informasi. Kadang-kadang baru tetangga atau teman ngomong, gue lihat suami lu ya jalan bareng sama perempuan. Tanpa disaring langsung dilabrak. Bla, 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 bla. Disaring dulu, Bu, beritanya. Bapak-bapak juga begitu. Saya sering kali katakan, Pak, disaring dulu. Belajar dikit dulu. Supaya rumah tangga kita utuh, supaya rumah tangga kita damai, supaya rumah tangga kita berkemenangan. Suami istri mesti bisa jaga informasi, kemudian apa? Saling saling jaga rahasia dan disaring informasi itu. Coba kalau kita lihat, ini sharing aja ya sedikit. Coba kalau kita lihat di WA sering kali. Duh, ilah, ada info apa, video apa langsung kita wah share, 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 share. Tanpa kita tahu itu beritanya dari mana. Ini lo kelemahannya. Betul nggak? Yang bisa jadi itu berita hoax, bisa jadi itu berita yang nggak jelas. Sumbernya dari mana, kita tanpa menyaring langsung sebar. Langsung sebar. Pak, Bu, mari kita belajar dari hidupnya Esther. Makanya saya senang banget dikasih tema ini tentang ketulusan dan cintanya Esther. Tapi waktu saya baca terus ada apa eh, bagian yang dikirim sama Bu Weni juga saya baca tentang Esther nih. Rupanya saya melihat iya ya Esther ini orang yang punya strategi luar biasa. Ini perempuan luar biasa gitu. Luar biasa. Ini poin yang pertama Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan pekerjaan kita, dalam kehidupan pelayanan kita, poin ini bisa kita praktekkan. Saring informasi itu. Jaga rahasia itu. Karena kalau nggak gitu, bubar gitu. Bubar gitu. Amburadul gitu. Yang kedua, coba kita lihat. Apa yang kita bisa belajar dari kehidupan Esther ini? Yang kedua, pasal 4 ayat 15 dan 16. Saya menemukan hal menarik di sini. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Makanya ini dikenal puasa Esther ini ya. Puasa yang 3 hari, 3 malam gitu. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini yang kedua Bapak Ibu Saudara. Ketulusan Esther terhadap bangsanya, cinta Esther terhadap bangsanya, dia wujudkan, dia nyatakan melalui apa? Melalui apa? Dia melibatkan Tuhan. Untuk memenangkan sebuah peperangan ini, Esther gak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi Esther mengandalkan Tuhan. Makanya Esther bilang, tolong sampaikan ke Mordekai supaya semua orang Yahudi puasa 3 hari. Aku juga begitu. Aku juga begitu.
Pak, Bu, ini poin yang kedua yang perlu kita sadari. Dalam hidup pribadi kita, dalam hidup pelayanan kita, dalam hidup rumah tangga kita, bahkan dalam kehidupan pekerjaan atau usaha kita dan lain sebagainya. Maka yang kedua, jangan lupa libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Ini penting sekali. Berapa banyak hari-hari ini orang jalanin hidup kerasanya bahwa gue nggak usah doa juga gue bisa, gue mampu. Makanya saya seringkali kalau khotbah saya suka bilang begini, khotbah paling enak, paling cepat masuk meresap. Kalau khotbah di tengah orang yang punya masalah gede, kepepet, keuangan dan lain sebagainya, itu kayaknya dengerin khotbah enak banget. Tapi kalau orang udah kaya, bisnisnya jalan bagus, kesehatannya baik, keuangannya baik, dengerin khotbah kayaknya, ya udahlah pendeta ngomong apa terserah deh. Gue kayaknya nggak usah doa juga nggak apa-apa, gue tetap kaya, gue tetap begini. Saya nggak tahu, Bapak Ibu seringkali ngalamin yang seperti itu nggak? Pak Renner seringkali ngalamin begitu nggak? Kadang-kadang khotbah kalau orang segala sesuatunya lancar, kayaknya kayak kayak ngomong sama tembok gitu. Pak, Bu, mari kita belajar libatkan Tuhan. Esther, ketulusan dan cintanya dia kepada bangsanya. Nggak cuma diwujudkan dengan strategi berperang, dia punya strategi luar biasa. Tapi kita lihat Esther melibatkan Tuhan. Kalau kita lihat kehidupan Daud ketika Daud perang melawan Goliat, ya kita tahu lah kisah itu. Pak, Bu, ketika Daud diolok, Daud dihina sama Goliat, bahasa kerennya sekarang dibully sama Goliat. Lu kira gua anjing, lu ngadepin gua cuman bawa ketapel. Daud kita lihat bukan mengandalkan ketapelnya. Daud bukan mengandalkan batu dan ketapel yang ada di tangannya. Tapi Daud berkata jelas sekali, kamu ngadepin aku bawa lembing, bawa tombak. Aku ngadepin kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Kita jelas banget tahu bahwa Daud adalah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Daud bukan mengandalkan ketapel dan batu yang ada di tangannya, tapi Daud benar-benar mengandalkan Tuhan dalam peperangan itu. Bapak Ibu Saudara, apapun yang jadi beban pergumulan kita, apapun yang jadi permasalahan kita, jangan lupa libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Esther, meskipun dia punya posisi sebagai ratu, tapi Esther nggak lupa melibatkan Tuhan. Dia puasa 3 hari 3 malam. Bahkan dia minta seluruh bangsa Yahudi untuk mereka berpuasa. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, coba kita lihat. Yang ketiga, saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar. Sampai jam setengah 10 cukup ya, Kak Pingkan ya. Yang ketiga, coba kita lihat. Esther pasal 5, ayat 3 dan 4. Di sini saya menemukan hal yang menarik juga nih, dari Esther nih. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, Ratu Esther? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Ini yang ketiga, yang perlu dimiliki, ini khususnya kaum wanita ya yang ada di sini ya. Ini belajar dari Esther, ini poin yang ketiga. Esther adalah seorang perempuan yang memiliki strategi dan bukan dikendalikan emosi. Kita tahu Haman mau membantai bangsa Israel. Kita tahu Haman sudah mempersiapkan pembunuhan massal untuk orang Yahudi. Esther tahu persis musuhnya siapa. Tapi kita lihat, Esther nggak sembarangan mengungkapkan emosinya. Tapi dia ada strategi. Dia cuma ngomong sama raja, Tuanku Raja, kalau Tuhan berkenan, tolong datang ke perjamuan. Cuma raja sama Haman yang diundang. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa GR-nya Haman diundang sama ratu. Bahkan ketika malam sudah datang ke perjamuan, ketika raja ngomong hal yang sama, tanya hal yang sama, dibilang, Tuanku Raja, kalau Tuhan berkenan, tolong besok datang lagi. Cuma raja sama Haman. Itu loh, kita lihat strategi yang luar biasa dari Esther. Saya yakin dan percaya rumah tangga kita bisa berkemenangan perlu strategi. Saya seringkali katakan,
Rumah tangga pengen bahagia, orang menikah pasti pengen bahagia. Tapi rumah tangga bahagia nggak terjadi secara otomatis. Kita mesti punya strategi. Di dalam pelayanan kita, kalau mau pelayanan kita berhasil, mesti juga ada strateginya. Bapak Ibu Saudara, seringkali ya yang buat saya prihatin coba kalau kita lihat. Berapa banyak gereja yang, wah gereja punya program menjangkau jiwa begini-gini, tapi udah diposting di medsos sana sini. Sementara kalau kita lihat, coba grup yang sebelah, grup seberang, strateginya mereka gimana, kita nggak ada yang tahu kan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang penting sekali. Kalau kita lihat, ya beberapa kali saya lihat juga di apa di YouTube bahwa Mossad itu dinas intelijen yang paling ditakuti di dunia. Karena apa? Strateginya luar biasa. Dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita mau menjangkau jiwa-jiwa, mestinya nggak usah terlalu banyak posting yang macam-macam, tapi jalanin aja. Kita mesti punya strategi. Diem tapi jalan. Nggak banyak posting hari-hari ini kan lebih banyak, waduh gereja bisa begini, posting, posting, posting. Pak, Bu, kita perlu punya strategi, bukan dikontrol oleh emosi. Dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam hal pelayanan kita, dalam hal apapun, mari kita belajar. Jadi orang yang punya strategi dan bukan dikontrol oleh emosi. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kita lihat dari kehidupan Esther ini. Di pasal 7 ayat 1 dan 2. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Esther, sang ratu. Pada hari yang kedua, ini kemarin udah datang, cuma raja sama Haman, tapi dibilang besok kalau tuanku mau datang. Raja sama Haman. Nah, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Esther, apakah permintaanmu, hai Ratu Esther, niscaya akan dikabulkan? Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Ayat selanjutnya, ayat 3. Maka jawab Esther sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba, nyawa hamba, dan atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Bapak Ibu Saudara, ini yang keempat, poin yang keempat. Esther sangat memperhatikan timing yang tepat. Dia nggak sembarangan langsung ngadu, langsung ngomong, langsung ngecepres di depan raja. No. Dia cari timing yang tepat. Dia cari momentum yang tepat. Bapak Ibu sekalian, ini kembali lagi. Makanya saya lihat ini nggak cuma masalah ketulusan sama cintanya Esther. Saya justru melihat Esther itu punya strategi yang luar biasa. Itu rahasia kemenangan dia. Meskipun dia tahu musuhnya siapa, meskipun tahu strateginya Haman seperti apa, tapi Esther keep semuanya itu sampai pada momentum yang tepat. Baru dia ngomong. Bahkan ketika malam yang pertama Raja diundang sama Haman, Esther nggak ngomong apa-apa, perjamuan ya perjamuan aja. Dia menjamu Raja sama Haman aja, dia nggak ngomong apa-apa. Ketika ditanya, kamu mau apa? Tolong Raja datang besok sama Haman. Tapi di momen yang hari kedua, baru dia ngomong. Dia nunggu momentum, Bapak Ibu Saudara, ini yang keempat. Dalam rumah tangga kita, kalaupun ada masalah, ada pergumulan, tolong ingat, kita perlu adanya momentum untuk bisa ngobrol suami istri. Makanya saya kalau khotbah dari kaum wanita nih, ini saya yakin ibu-ibu di sini nggak ada ya, nggak ada yang ngaku takutnya begitu kan. Bener nggak Bu Eni? Ya. Nah, saya sering kali bilang, Bu, ada masalah seberat apapun, ada masalah, wah kayak apapun, tolong ingat, tunggu timing yang tepat, jangan sampai suami baru pulang, baru keluar mobil, belum masuk rumah, belum ganti baju, belum mandi, mungkin masih lapar, mungkin stres urusan di kantor, langsung ibu-ibu udah ngomong, ini tadi anakmu ini begini-gini, si pembantu ini begini, suster begini-gini-gini. Kalau saya sama istri saya sering kali istilah kita ini, suami kalau pulang dikandangin dulu gitu. Biarin masuk dulu, tenang dulu, dia udah mandi, udah bersih, udah tenang, lagi makan baru diomongin pelan-pelan. Timing itu penting sekali. Dalam pelayanan kita,
menanti waktu yang tepat untuk kita bisa bisa ngomong itu penting sekali. Urusan suami istri, urusan orang tua sama anak, ngomong di timing yang tepat itu nggak mudah memang. Tapi kita perlu cari. Saya pun sama anak-anak saya kadang-kadang, wah nggak selalu lah anak-anak. Ya kita pasti ngalamin lah. Nggak selalu lah anak-anak kita nurut sama kita. Ketika anak-anak diomongin isinya cuman, eh, saya mundur. Saya sama istri mundur. Ya udah tenang aja. Tapi kadang-kadang, yuk kita pergi yuk, kita ngeropang yuk. Mau nggak? Makan roti panggang gitu. Istilah istilah kita, tempat kita itu langganan kita itu tikus namanya. Karena waktu anak-anak kecil makan di situ ada tikus lewat, jadi mereka taunya itu tikus. Jadi sampai detik ini anak-anak saya udah 19, 17 sama 14 tahun, taunya ropang itu namanya tikus. Yuk tikus yuk gitu. Ketika di tempat tikus itu baru saya sama istri kadang ngobrol sharing, apa yang kamu pengen ngomong? Wah, baru mereka bla 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 bla. Pak, Bu, dalam hidup rumah tangga kita untuk membicarakan sesuatu, cari timing yang tepat. Dalam hidup pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam hal apapun. Kita belajar dari kehidupan Esther. Timing itu penting sekali. Timing yang tepat. Yang kelima, yang terakhir, haleluya. Kalau bicara terakhir ini mujizat terjadi. Yang ngantuk dicelik kan, Pak Renner langsung langsung senyum begitu kan. Kayaknya jemaat di sini nggak ada ya, Pak Renner ya. Nggak ada yang ngaku tak. Yang kelima, apa yang kita bisa belajar dari hidupnya Esther nih? Karena kami, ini pasal 7 ayat 4 ya. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malah petaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Apa yang kita belajar dari kehidupan Esther ini Bapak Ibu Saudara, ini yang kelima. Esther punya kemampuan memilih kata yang tepat dan juga cara menyampaikan yang tepat. Esther nggak sembarangan terocos, nggak sembarangan, wah ngomong apa aja. Nggak. Tapi dia jelas banget pada intinya, to the point banget. Bapak Ibu Saudara, ini kembali lagi, kalau seumpama kita aplikasikan dalam rumah tangga kita. Dalam rumah tangga kita, saya yakin dan percaya ketika kita suami istri komunikasi dengan kita membiasakan milih kata yang tepat, Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya akan tercipta hubungan yang baik. Saya seringkali ambil contoh, kalau saya khotbah di Pasutri, saya seringkali bilang, contohnya seperti ini, kalau seumpama suami bilang, "Mah, minum dong." Sama kalimat yang kedua, "Mah, boleh tolong ambilin minum nggak?" Ini nurut yang kaum wanita, Kak Pinkan, Bu Weni, kira-kira lebih enak mana, kalimat pertama atau kedua? Pasti kedua. Intinya sama nggak? Intinya sama, minta minum. Tapi kalimat yang kedua, si istri pasti merasa lebih dihargai. Karena ada kata tolong. Kemudian apa? Kalau sudah diberi, jangan lupa say thank you. Nah ini kalau saya khotbah di Pasutri atau khotbah di kaum pria, saya seringkali bilang, laki-laki itu seringkali egois. Bapak-bapak di sini nggak usah kesinggung, karena seringkali kenyataannya begitu, Pak. Laki-laki itu seringkali egois. Kalau cuma minta sesuatu sama istri, "Mah, air dong." Udah dikasih, bilang terima kasih juga enggak. Tapi ya seringkali kalau semua ada yang nggak pas, wah langsung ngomong begini, gini, gini. Pak, Bu, mari kita belajar. Kalau seumpama kita menyampaikan dengan kata-kata yang tepat, dengan cara yang tepat, saya yakin dan percaya itu akan membawa dampak yang berbeda. Kalau seumpama kita minta minum dengan tolong, kemudian ketika dikasih ada say thank you, kalau itu menjadi kebiasaan, maka saya yakin dan percaya itu akhirnya komunikasi di rumah tangga kita juga akan jadi enak banget. Saya, istri sama anak-anak dimulai dari kita. Akhirnya apa? Ini menjadi sebuah kebiasaan sekarang. Apapun juga akhirnya biasa dengan kata tolong. Kemudian apa? Say thank you. Pak, Bu, mari kita belajar. Esther
bukan hanya tulus untuk bangsanya, dia membela bangsanya, dia cinta akan bangsa Israel, tapi dengan krisis yang ada ketika bangsa Israel mau dihabisi semuanya, dia pilih timing yang tepat, dia pilih kata-kata yang tepat untuk dia mengutarakan kepada raja. Dan akhirnya kita lihat kemenangan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Biarlah 5 hal ini boleh jadi berkat, boleh jadi kekuatan buat setiap kita. Jadi bicara tentang kehidupan Esther, bukan hanya tentang ketulusan cinta Esther kepada bangsa Israel, tapi kita lihat ada satu hal yang lain lagi yang kalau boleh saya tambahkan, strateginya Esther untuk meraih kemenangan dalam peperangan ini. Yang pertama, Esther mampu menyaring informasi, menjaga rahasia. Jadi nggak semuanya langsung, wah main sebar begitu aja. Tapi yang kedua, Esther nggak lupa melibatkan Tuhan. Untuk meraih kemenangan itu dalam hidup pribadi kita juga perlu kita melibatkan Tuhan. Dan yang ketiga, Esther bukanlah orang yang dikontrol emosi. Tapi Esther adalah wanita yang benar-benar punya strategi. Dalam hidup pribadi kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, pelayanan kita. Ayo kita belajar Bapak Ibu Saudara. Punya strategi dan bukan dikontrol oleh emosi. Tapi yang keempat, Esther memperhatikan timing yang tepat. Dia tahu musuhnya siapa, dia tahu apa yang direncanakan Haman, tapi dia nggak sembarangan ngomong. Bahkan ketika malam yang pertama, Raja dan Haman diundang ke perjamuannya Esther, Esther nggak ngomong itu. Baru di malam yang kedua, Esther baru bicara. Ini yang keempat, timing yang tepat. Dan yang kelima, Esther mampu memilih kata-kata yang tepat dan juga cara menyampaikan yang tepat kepada Raja. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini boleh kita tangkap menjadi rema dalam hidup kita mampu praktekkan dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Tuhan berkati kita. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau